Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya kawan-kawan ya. Untuk inputisasi chatin pada aplikasi Sigal Simil yang kedua, cara yang kedua. Jadi tadi saya udah buat video cara yang pertama, sekarang kita jelaskan inputisasi chatin pada aplikasi Sigal Simil untuk metode yang kedua. Oke, kita masuk dulu ke aplikasi. Nah, untuk yang praktek yang kedua ini saya ingin minjam user TPK Tanjung Sekayam ya, tim 3, timnya Bu Rapida. Izin Bu, saya pinjam usernya. Kita masukkan nomor ID atau user kawan-kawan dulu ya. 610301 1002 003, salah, 004 maksudnya. Passwordnya standar 123456. Oke, kita masuk. Oke, berhasil. Ini tampilan aplikasi Elismil Siga punya tim 3 Kelurahan Tanjung Sekayam. Nah, kita langsung ke inputisasi chatin dengan cara yang kedua. Masuk dulu ke aplikasi chatin. Nah, kalau cara pertama tadi kita memilih dari data. Dari data ini kita pilih. Itu cara pertama. Kalau cara yang kedua, kita klik tanda plus, tanda tambah hijau di kanan atas pada Android kita. Jadi untuk inputisasi data chatin, data calon pengantin, metode yang kedua dengan cara kita mengklik tombol plus ataupun tombol tambah warna hijau di pojok kanan HP kita ini. Nah, ini oke kan dulu. Di sini akan muncul form biodata chatin wanita. Jadi ini kita isi dulu ya. Kita isi dulu di contoh aja. Kita isi nicknya 610301. Kemudian tanggal lahirnya tanggal 10 misalnya. Tanggal 10 bulan 5 tahun 2001. 5005010000. Oke, tidak ditemukan namanya karena ini kalau misalnya kita ganti nih nicknya pakai 01 ketemu ya, tidak ditemukan. Oke, berarti tidak ada warga yang di Tanjung Sekayam punya nick kayak gini ya. Kemudian namanya kita isi. Namanya misalnya namanya Ratih. Nah, Ratih. Kemudian tanggal lahirnya tadi kita isi, tanggal lahirnya tanggal 10 bulan 5 2001. Klik tahun, kita pilih cari 2001. Oke, bulan 5 tanggal 10. Oke. Kemudian isi nomor HP-nya 08 sekian 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 sekian. Lanjut. Alamat tinggalnya di mana? Alamat tinggalnya di Kantu, karena ini wilayah kerja tim 3 ya, wilayah kerja tim 3 Kelurahan Tanjung Sekayam, jadi otomatis alamatnya sudah baku di wilayah kerja tim 3. RT-nya RT 4 misalnya, kita pilih alamatnya Kantu. Nah, selanjutnya kita isi biodata si pengantin pria, nicknya dulu 610301, atau misalnya dia dari luar, dia bukan orang Sanggau, dia misalnya dia orang Kalbar tapi dia bukan dari Sanggau tapi dari Sintang, 610505 kode Kabupaten Sintang. Kemudian kecamatannya saya lupa, Kecamatan Sintang Kota lah, 01. Tanggal lahirnya tanggal 15 bulan 7, tahun kelahirannya 980000. Oke, tidak ada, enggak. Oke kan saja. Namanya misalnya Diman. Namanya Diman. Tanggal lahirnya kita isi tanggal 15/7/98. Kita klik tahun, cari tahun 98. Pilih bulan Juli tadi ya. Bulan Juli apa? Ya, tanggal 15 bulan Juli ya. 15 Juli 98. Ya, kita isi ulang.
98 15 Juli. Oke. Nomor HP-nya 08 sekian 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 sekian. Selanjutnya, kemudian domisili si Catin ini di mana? Domisili si Catin ini di mana? Pilih provinsi dulu. Kalbar. Ini karena wilayah kerjanya Bu Rapida nih, tim 3 Kelurahan Tanjung Sekayam, otomatis ya domisilinya di sekitar-sekitar situ lah ya, di sekitar Kantu. Kelurahan Tanjung Sekayam. RW-nya lingkungan Kantu tadi ya. RT-nya RT 4. Alamat Kantu Laut. Oke. Selanjutnya, nah tanggal kunjungan. Sama seperti cara yang pertama. Tanggal kunjungan kita isi misalnya tanggal 1 Oktober. Lanjut. Rencana pernikahan misalnya. Pernikahannya tanggal 26 Oktober. Oke. Atau kita ganti tanggal pernikahannya 1 bulan ke depan. Tanggal pernikahannya tanggal 2 November misalnya. Siap? Lanjut. Kemudian tanggal pemeriksaan harus sama dengan atau di bawah tanggal kunjungan. Kita buktikan ya kalau kita isi di atas tanggal kunjungan. Tadi kan tanggal kunjungan tanggal 1, kita isi misalnya tanggal pemeriksaan tanggal 2. Mau enggak? Di sini beratnya Catin wanita beratnya 49 misalnya. Tinggi badan 152. Nah, ini kan kita isi tanggal pemeriksaan di atas tanggal kunjungan ya. Kita klik selanjutnya. Ternyata tidak mau. Tanggal pemeriksaan tidak boleh melebihi tanggal kunjungan. Jadi tanggal ini kita revisi harus sama dengan tanggal kunjungan atau di bawahnya. Isi sama aja, oke. Nah, tempat pemeriksaan si Catin, puskesmas. Apakah Catin melakukan pemeriksaan hemoglobin? Kalau di contoh yang pertama, tadi saya membuat Catin periksa HB. Yang kedua ini kita buat tidak ya, tidak. Kenapa tidak periksa lainnya? Alasannya apa? Lainnya ini alasannya apa? Mungkin di sini saking sibuknya dia tidak sempat. Nah, kalau di contoh pertama kan kita buat udah ada HB-nya nih, ini kita buat tidak. Oke, lanjut. Ukuran lila tadi kita buat 22. Tadi kan 23 yang pertama, ini contoh yang kedua kita buat 22. Kemudian apakah Catin wanita merokok atau terpapar rokok? Untuk Catin wanita merokok saya rasa sangat tipis kemungkinannya. Tapi apakah Catin wanita terpapar rokok? Bisa jadi iya. Kalau di rumah si Catin wanita itu ada yang merokok, contoh abangnya kah, bapaknya kah, atau adiknya. Kita di sini buat iya ya. Kita contohkan nih, efek jika si Catin wanita keluarganya ada yang merokok. Berarti kan terpapar rokok nih. Sumber minumnya apa nih? Air kemasan. Saya revisi ya. Rupanya sumber air minum utama tidak bisa dipilih 2, hanya bisa pilih 1. Tadi di di video yang pertama saya bilang bisa pilih 2, ternyata tidak bisa, hanya bisa pilih 1. Air kemasan nih, umumnya di Sanggau air kemasan. Apakah memiliki fasilitas BAB? Fasilitas EE? Ada. WC di rumah rata-rata udah ada. Apakah Catin pria merokok? Nah sekarang kita isi nih tentang data Catin pria. Apakah Catin pria merokok atau terpapar rokok? Ya. Apakah memberikan KIE? Nih TPK nih memberikan KIE enggak ke Catin wanitanya? Ya. KIE-nya jenis KIE apa? Perorangan. Apakah Catin sudah mendapatkan tablet penambah darah? Karena dia enggak periksa tadi, tidak. Apakah Catin sudah minum tablet tambah darah? Tidak. Apakah Catin mendapatkan suplemen makanan? Tidak. Nih, kalau di contoh pertama kan kita isi iya, iya, iya. Kalau contoh kedua kita isi tidak, tidak, tidak. Kita coba nanti hasilnya. Apakah mendapat fasilitasi pelayanan rujukan? Tidak. Kita anggap kondisinya sehat saja ya, jadi tidak perlu dirujuk nih Catinnya. Apakah TPK melakukan pemberian fasilitas bantuan sosial jika memenuhi syarat? Ini lebih amannya kita ambil tidak ya. Nah, kemudian setelah tidak akan muncul 2 pilihan di bawahnya. Yang pertama tidak memenuhi syarat. Ya tidak memenuhi syarat kalau Catin itu mampu, orang kaya memang. Bukan orang kaya atau misalnya kehidupannya sedang-sedang ya lah, menengah. Nah itu dianggap mampu dan tidak perlu memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Karena untuk menerima bantuan ini kan ada kategorinya. Ada 14 indikator, udah miskin sekali gitu Pak. Ataupun yang kedua, dia memang udah pernah terima, jadi tidak boleh terima double. Nah kita pilih yang pertama aja. Udahkah memberikan KIE ke Catin, baik pria maupun wanita? Udah. Jenisnya perorangan.
Lanjut, catatan. Catatan ini kurangi paparan rokok karena itu kan rokok, konsumsi tablet penambah darah, dan lakukan pemeriksaan ke paskes terdekat karena tadi belum periksa nih chattingnya. Klik. Oke, selanjutnya. Nah, kita tunggu sampai lokasi pendataan muncul. Pak, lokasi pendataannya lama muncul. Kalau lama muncul kita klik ini nih. Nah, muncul. Nah, sekali lagi saya ingatkan, di aplikasi Sigap LC Milik Siga ini, di HP kawan-kawan, di Android kawan-kawan, untuk lokasi ini harus diaktifkan ya. Lokasi ini nih, ini harus wajib aktif. Aktifkan lokasi, itu wajib ya. Oke, sekarang kita coba simpan. Nah, berhasil tersimpan. Ini hasilnya nih. Usianya ideal, usia chatting ideal, indeks massa tubuh ideal. HB tadi kan tidak melakukan HB. Lingkar lengan atas kek, sumber air minum layak, BAB-nya juga layak. Oke, tutup formulir chatting. Kita lihat, nah sudah muncul chatting di wilayah tim 3 Kelurahan Tanjung Sekayam. Jadi nanti setelah inputisasi chatting, silakan kawan-kawan lakukan proses pendampingan di bulan berikutnya. Demikian penyampaian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada kawan-kawan yang merasa kurang paham terhadap penjelasan di video ini, bisa japri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.